Assalamualaikum, belajar yuk. Kelas 3, unsur-unsur dalam dongeng atau cerita. Unsur intrinsik. Unsur-unsur dalam dongeng atau cerita dibagi menjadi, yang pertama, tema, tokoh dan watak tokoh, latar cerita, alur cerita, sudut pandang, dan yang terakhir ada amanat. Kita bahas satu persatu, dimulai dari tema. Tema merupakan gagasan atau ide yang mendasari suatu cerita. Tema bisa dinyatakan secara eksplisit atau diungkapkan dalam cerita. Dapat pula dinyatakan secara implisit atau tidak tertulis dalam cerita tetapi harus dipahami. Tokoh dan watak tokoh. Tokoh adalah pemeran atau pelaku dalam cerita. Watak tokoh adalah karakter tokoh dalam cerita tersebut. Tokoh berdasarkan sifatnya dibagi menjadi yang pertama, tokoh protagonis membawakan perwatakan positif. Tokoh antagonis membawakan perwatakan negatif. Tokoh tritagonis yaitu tokoh penengah. Berdasarkan fungsinya dibagi menjadi tokoh sentral atau tokoh yang memegang peran utama. Tokoh bawahan sebagai penunjang. Tokoh figuran, tokoh sampingan sesekali muncul. Latar cerita. Latar atau setting adalah segala petunjuk keterangan acuan yang berkaitan dengan ruang, waktu, suasana, dan situasi sosial terjadinya peristiwa dalam cerita. Latar ada latar tempat berhubungan dengan lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam cerita. Latar waktu berhubungan dengan kapan terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam cerita. Latar suasana berkaitan mengenai suasana pada saat peristiwa pada cerita terjadi. Contohnya, menegangkan, bahagia, lucu, sedih, haru, maupun duka. Latar sosial berhubungan dengan perilaku sosial masyarakat di suatu tempat dalam cerita. Mencakup adat istiadat, tradisi, dan status sosial. Alur cerita. Alur merupakan runtutan kejadian pada sebuah cerita. Biasanya cerita memiliki 5 rangkaian peristiwa, yaitu saat pengenalan atau pembukaan, saat pengembangan, saat pertentangan atau konflik, saat peleraian atau rekonsiliasi, dan tahap terakhir adalah penyelesaian. Alur cerita. Ada alur maju, yaitu jalan cerita yang menyajikan urutan dimulai dari awal perkenalan menuju tahap penyelesaian secara berurutan. Alur mundur, alur yang menceritakan kejadian dari masa depan dan kembali ke masa lalu. Alur campuran, alur yang diawali dengan klimaks, kemudian menceritakan masa lampau, dan dilanjutkan hingga tahap penyelesaian. Sudut pandang. Sudut pandang merupakan bagaimana cara penulis menempatkan dirinya dalam sebuah cerita, atau dengan kata lain, dari mana penulis memandang cerita tersebut. Sudut pandang dibagi menjadi 2. Yang pertama, sudut pandang orang pertama, yaitu penulis sebagai orang pertama yang bisa menjadi tokoh utama maupun tokoh tambahan pada cerita. Sudut pandang orang ketiga. Penulis berada di luar cerita serta tidak terlibat secara langsung pada cerita. Penulis menyebut nama tokoh atau kata orang ketiga, yaitu dia atau mereka. Amanat. Amanat merupakan nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita dan ingin disampaikan agar pembaca mendapat pelajaran dari cerita-cerita tersebut. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Selamat belajar.